Alhamdulillah handphone sekarang sudah ada suara azan. Makanya disebut handphonenya itu smartphone. Handphonenya cerdas, orangnya yang bodoh. Handphonenya azan 1 hari 5 kali, orangnya tidak pernah ke masjid. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, beginilah kita menjalani hidup. Ada masanya bekerja, ada masanya dengan keluarga, ada masanya kita mengkhusyukkan diri. Afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Siapa yang mengajarkan hidup stabil seperti ini? Itulah orang yang kita peringati maulidnya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Tapi ada sebagian orang menggambarkan Nabi Muhammad itu katanya meninggalkan dunia. Nabi meninggalkan dunia. Nabi itu orangnya miskin, susah, melarat, jubahnya compang-camping, perutnya diikat dengan batu, dan dia meninggalkan dunia. Lama saya merenung, ini yang dia omongkan ini Muhammad mana? Setahu saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak meninggalkan dunia. Cobalah dibacakan dalam maulid. Nabi ketika ayahnya meninggal dirawat oleh kakeknya Abdul Muttalib, meninggal kakeknya diasuh oleh Abu Talib. Abu Talib membawanya berdagang ke negeri Syam. Kata berdagang itu kan bekerja, berniaga, bisnis. Dan bisnis Nabi itu Syam. Syam itu sekarang 4 negara, guys. Suriah, Yordania, Palestina, Lebanon. Nabi tinggal di Makkah Madinah. Makkah Madinah itu sekarang Saudi Arabia. Jadi kalau kita hitung sekarang, Saudi Arabia, Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Jadi Nabi Muhammad itu bersama Abu Talib adalah pedagang ekspor impor. Jadi jangan bayangkan Nabi itu dagang kelapa antar kecamatan. Ini yang kau bicarakan meninggalkan dunia. Mana dalilnya? Loh, cerita tentang pendeta Bahira. Pendeta Bahira tidak pernah keluar dari tempat ibadahnya, som'ah namanya. Pagi, petang, siang, malam, karena memang saat itu ahli ibadah. Dia kelompok asketis. Bahira itu asketis, tidak perlu kepada dunia, beribadah saja. Sampai akhirnya satu hari dia kaget. Dia buka jendela, dia lihat pohon-pohon kayu bersujud, batu-batu bersimpuh, dan ada awan di atas. Loh, menurut kitab suci yang dia baca, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi dan Nasrani mengenal Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak kandungnya sendiri. Begitu kata Allah dalam Al-Quran. Kalau kau lihat ada 3 tanda, berarti Nabi akhir zaman sudah datang. 3 tanda itu dia lihat. Tak lama dia lihat di samping tempat ibadahnya, karena saat itu panas terik, ada seorang bapak-bapak membawa anak kecil. Dia tanya, who is this? Siapa anak ini? Kata bapak ini, hadza ibni, this is my son. Ini anak saya. Apa kata Bahira? Menurut kitab yang saya baca, anak ini bapaknya sudah meninggal ketika dia dalam kandungan. Kenapa kamu katakan anak kamu? Abu Talib tersenyum. Ini sebenarnya anak saudara saya. Ayahnya sudah meninggal. Dan kita memang biasa menyebut keponakan kita, anak kita itu biasa. Ustaz Somad, itu siapa? Anak saya. Padahal anak adik saya. Karena kita nyebut keponakan, karena keponakan itu sudah seperti anak kita. Jadi Bahira tahu bahwa ini yang menjadi pelajaran penting, bahwa Nabi saat itu dibawa Abu Talib untuk bisnis dagang. Makanya kalau bicara maulid disampaikan Nabi Muhammad itu berdagang, punya paman bisnismen. Dan ketika dia menikah dengan Khadijah,
Nabi ketemu dengan Khadijah itu bukan waktu tablik akbar. Mana bisa tablik akbar, ditangkap Abu Jahal, Abu Lahab. Makanya yang menghalang-halangi tablik akbar itu adalah Abu Lahab sama Abu Jahal. Gimana ceritanya Nabi ketemu dengan Khadijah? Khadijah itu perempuan kaya, hartanya banyak, barang dagangannya dibawa oleh setiap siapa aja yang mau bawa barang dagangan silakan. Nanti bagi hasil itulah yang disebut dengan mudharabah, bagi hasil. Cuman Khadijah heran, setiap barang ini dibawa orang ini lakunya pesat habis, tapi kalau dibawa orang lain biasa aja. Lama-lama dia heran, dia tanya stafnya, ini yang bawa barang ini siapa, kok habis terus barangnya? Kata dia, ada seorang anak muda. Mana orangnya? Saya mau lihat kenapa barang ini habis. Begitu ditengok oleh Khadijah, dia lihat itu orangnya. Kira-kira kalau dibuatkan soundtrack lah, suara backsoundnya begitulah. Masya Allah, terpukau dia. Pantasan barang ini laku terus karena yang menjual itu ganteng. Jadi jangan salahkan barang ini tidak laku karena bintang iklannya tidak menarik. Makanya sampai hari ini kadang jamaah ini bawa kerupuk, saya tahu dia bawa kerupuk, dia bukan mau ngasih saya kerupuk, minta buatkan video endorse. Saudaraku dimanapun berada, Anda pencinta kerupuk, saatnya berbahagia. Dapatkan kerupuk ini di nomor berikut ini. Jangan heran kalau di Instagram Ustaz Abdul Somad itu isinya iklan gula merah, kerupuk, keripik, kopi. Penikmat kopi, Anda ingin merasakan kopi yang luar biasa, dapatkan. Bapak Ibu, semua iklan-iklan kopi, produk batik yang ada di Instagram saya itu royaltinya nggak jelas sampai sekarang. Lalu kenapa Ustaz upload? Untuk membangkitkan ekonomi umat. Cuman ada satu produk yang saya tidak mau endorse. Apa dia? Susu penambah berat badan. Karena kalau sampai saya iklankan, badan Anda tidak stabil, minumlah susu kedelai. Kata jamaah juga nggak tertarik saya, Pak Ustaz. Ini produk gagal. Nabi Muhammad dibawa oleh pamannya berdagang. Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah, bertemunya dalam bisnis dagang. Yang punya barang-barang Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha.